di Sustain Talks kali ini aku bersama Mbak Sita Pujianto. Kita kedatangan tamu spesial. Hai Mbak Sita, Halo. jelas nggak ya teman-teman lihat videoku? Kalau cukup jelas, nanti kita ngobrol-ngobrol aja sama Mbak Sita. Terus misalnya kita mau udah langsung masuk ke pembuatan pembuatan TPC-nya, Mbak Sita bisa guide aku cara bikinnya karena ini teman-teman juga udah excited kemarin nunggu-nunggu Mbak Sita live bareng sama Sustaination bikin-bikin TPC. Jadi kita tetap going aja kali ya Mbak Sita ya. Iya Gimana boleh menurutmu? Mbak. Boleh boleh Mbak. Boleh boleh. Oke, jadi Soalnya oke teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join dari tadi, terus udah out, terus balik lagi sampai ini yang ketiga kalinya. Terima kasih udah datang berulang-ulang kali. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Terima kasih juga buat Mbak Sita yang bersedia untuk ngajarin kita semua yang ada di sini sore ini buat ngebikin TPC dan beberapa mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol tips-tips lain gimana caranya kita memperpanjang usia sisa organik, sisa konsumsi kita. Um, ya iya Kak, dipandu aja. Oke, siap. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Mbak Sita. iya boleh Mbak. Sebenarnya kenapa kita perlu memperpanjang usia sisa organik ketika kita punya komposter gitu. Kayak aku sebetulnya nggak terlalu memperpanjang sisa organik di rumahku. Biasanya aku cuman bikin ekoenzim, terus sisanya aku langsung masukin komposter gitu. Karena simply aku nggak tahu aja sih caranya. Emang kenapa sih Mbak? Kenapa kita harus memperpanjang usia sisa organik? Kalau menurutmu? Iya. Iya sebenarnya sih awal-awalnya karena komposter penuh ya. Awal-awal karena komposter penuh, terus apa namanya? Ini mau taruh di mana lagi ya? Karena nggak mungkin lagi beli beli drum lagi kan Beli ya. komposter. Eh Heeh. iya beli komposter lagi. Kemudian kalau mau mencoba yang lain memang sudah mencoba, misalkan menggunakan komposter ember dan seterusnya. Ekoenzim juga sudah, terus apa lagi ya? Ya segala macam lah. Tapi intinya sebenarnya sih bagaimana cara dia itu hilang. Bukan hanya hilang sebenarnya kalau bisa berguna berguna. Jadi awalnya sih itu sih Mbak. Yang pertama sih sebenarnya di awal-awal dulu kalau nggak salah kaldu udang deh. Karena ini Udah. kayak podcast kita ya. Kita kayak podcast ya Mbak. Iya kayak podcast ya. Gak apa-apa, teman-teman masih bisa lihat videoku kok. Nanti kita Untuk guide bareng-bareng ya. Jadi aku yang praktek dipandu sama Mbak Sita. Gak apa-apa. mungkin untuk bayangan aja nih bajunya udah sama soalnya nih. Kayak kita janjian deh pakai baju Serius, hitam, baju sama hitam. Wah, kita emang sehati. roknya biru ya ampun. Iya sama deh udah. Serius, Ya, sayang banget nih. Kita nggak bisa lihat. Aduh, semoga koneksinya membaik nanti teman-teman. Siapa tahu kan, kita iya. berdoa. Iya itu apa namanya tadi balik lagi ke tadi itu sebenarnya dari diskusi kami juga sih banyak di kelompok gimana caranya bisa menghilangkan apa namanya kayak kulit udang itu kan kita buang ya atau misalnya apa namanya hal-hal yang kayak gitu deh yang berupa sampah yang sebenarnya harusnya sih nggak sampah ya kayak orang-orang makan brokoli itu kan yang dimakan cuma atasnya aja yang di bawah biasanya Masnya buat aja. apa sih. Nah, kalau dulu kan, kalau saya sih dari dulu udah diajarin kalau dalamnya itu enak dimakan, jadi bisa buat tambahan sayur gitu ya. Cuma kemarin saya juga dapat masukan, ternyata kulit luarnya pun yang keras itu bisa tetap dimakan. Jadi sebisa mungkin sebenarnya sih Hmm. gini, mengkompos itu sudah benar sih Mbak Tias. Maksudnya kalau orang sudah mengkompos sudah baik banget, sudah luar biasa. Pokoknya sudah mau mikirin apa namanya sisa konsumsinya. Tapi kalau misalnya itu bisa jadi sesuatu yang baru, yang masih bisa menutrisi tubuh, yang masih bisa menjadi produk-produk baru, kenapa enggak? Kalau misalnya soal waktu atau enggak ada waktu, ya sebenarnya bisa disambi sih. Dasarnya sama kayak waktu Mbak Tias pertama ngompos deh. Awal-awalnya kan mungkin banyak banyak aduh ada aduhnya kan. Tapi lama-lama itu dijalani seperti kayak kita mandi, makan, hal yang jadi sangat rutin. Rutinitas Jadi ya. iya, jadi kayak gatel gitu. Ini yang ini nih belum 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 dikompos nih. Meskipun kita makan di kantor, tetap aja dibawa pulang sampahnya. Karena tahu memang ada yang bisa di apa namanya, ada yang memang butuh itu sih apa namanya binatang-binatang itulah. Jadi
seperti itu pula sebenarnya memperpanjang sisa sampah itu, sisa konsumsi itu seperti itu, kebutuhannya lebih ke kira-kira ini masih bisa nggak ya, kalau dibuang kayaknya sayang, kalau sampai stop sampai situ gimana gitu. Toh sebenarnya ngompos itu kan apa ya, salah satu alternatif kan Mbak, jadi harusnya ada alternatif baru seperti itu. Hmm. Idenya dari mana Mbak datangnya? Kayak misalnya kulit nanas dijadiin teh pace gitu, terus misalnya em, kulit udang dijadiin kaldu. Itu ide awalnya gimana sih Mbak bisa muncul hal-hal kayak gitu? Apa googling atau dikasih tahu teman dari komunitas? Iya, banyak sih Mbak, banyak banget. Bisa dari macam-macam, bisa dari lihat Instagram orang, bisa dari apa namanya, otomatis, bisa dari komunitas juga. Tapi kalau yang kaldu udang itu sangat otomatis sih Mbak, otomatis gini. Ini kayaknya enak nih kalau saya goreng garing nih. Waktu itu mikirnya gitu. Jadi pas nggak digoreng deh, mungkin ada minyaknya, mungkin disangrai. Jadi awal-awalnya waktu itu benar-benar lagi iseng, ini mau diapain gitu. Hanya itu sih Mbak, karena dulu Berarti tetangga saya ngajarin kalau coba-coba buang dong Mbak yang kaldu. coba-coba. Tapi Sorry? ternyata kalau setelah coba-coba Mbak, tapi setelah lihat di googling aja ya, di googling itu di Google banyak ternyata yang sudah melakukan itu. Jadi saya pikir mungkin bukan hal yang baru. Saya pikir memang tidak pernah ada hal yang baru banget ya, kecuali saya memang peneliti gitu ya. Pasti memang ada sudah yang pernah melakukan, cuma namanya berbeda gitu. Seperti itu. Kalau yang TPC itu memang ada guru di komunitas apa namanya di uh, Bandung Permaculture yang mengingatkan kita tentang banyak hal lah. Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan itu sampah. Nah, dia bikin postingan tentang TPC, wah lucu juga nih karena semua bahan ada di rumah. Kita kan sebenarnya sering banget makan nanas ya. Uh, Apalagi sekarang mau lebaran toh, kita biasanya pada bikin nastar. Bener gak sih? Iya, nastar. Benar bikin nastar. Terus kalau puasa juga makan es buah kan? Biasanya Iya, bukanya. dan kadang-kadang kita jadi sekarang tuh budayanya ke dalam rumah tuh udah nggak ada kulit kan, kita beli sudah bersih kulitnya si abang-abang yang apa namanya, Yang yang motongin. ngupasin. Iya, pokoknya kalau nggak dikupasin nggak makan. Udang juga gitu kan, kalau beli harus bersih, kalau nggak bersih nggak masak gitu. Tapi kalau sekarang saya benar-benar minta dengan kulitnya, maksudnya kalau bisa saya bawa kulitnya atau memang ngupas sendiri di rumah. Seperti itu. Ah, ya, ya. Berarti harus kreatif dan open minded kali ya. Kayak ide banget nih, cobain aja gitu. Nggak usah takut ya Mbak ya. Kalau Iya. dari segi keamanannya sendiri Mbak Sita, kan suka ada nih orang-orang yang apa ya, ini emangnya aman dikonsumsi? Kan kulit kan kotor, terus fungsinya kulit itu kan melindungi bagian dalam buahnya kan. Jadi sebenarnya kita tahu dari mana nih kalau apa ya, olahan yang kita buat ini dari sisa organik atau contohnya yang kita mau buat hari ini dari kulit nanas itu aman dan layak untuk dikonsumsi, nggak bikin kita sakit. Kita tahu dari mana tuh Mbak? Tahu dari mana juga Mbak Tias kalau kulit tuh bikin sakit? Nggak tahu juga sih. Cuman kan kalau persepsi orang normal ya, itu kan kulit itu kan kotor, dia melindungi si buah itu supaya nggak apa namanya nggak kotor gitu kan, nggak terjamah gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya dari berita-berita yang beredar itu kan kulit buah itu kalau yang buah konvensional itu kan heavily pesticide, jadi kalau kita disemprotin pestisida itu kan nempel di kulitnya. Nah itu tahu dari mana kalau kita tuh sebetulnya aman dan bisa nih mengonsumsi sisa organik dari kulit-kulit buah kayak gitu Mbak Sita? Apakah buahnya harus organik ataukah harus dicuci dengan metode-metode tertentu supaya itu menjadi layak konsumsi? Oke, sebenarnya sih mengupas kulit itu kan karena memang kita dari zaman kecil disuruh mengupas ya. Misalnya kayak wortel, Mbak Tias mungkin dikupas ya. Kalau saya biasanya kalau buat makan sendiri, kadang-kadang nggak dikupas. Buat ngejus juga saya nggak dikupas. Yang penting pastiin cuci bersih. Apa namanya? Kemudian kalau dari mana sumbernya, apakah itu organik atau tidak? Terbaik, terideal adalah yang organik. Silakan mencari yang paling baik. Karena memang yang kita tahu memang organik sudah pasti baik ya.
Cuma kalau dibilang hanya di kulit tetap pestisidanya, ya nggak tepat juga. Karena sebenarnya pestisida itu mainnya dari awal nanam sih Mbak. Dari ketika tanah itu diolah, rumput-rumput dicabuti itu sudah dengan kerjasama yang obat kimia. Jadi kalau si buah itu muncul atau si sayur itu tumbuh, itu sudah sistemik masuk dalam seluruh ininya buah dan sayurnya. Jadi kalau lihat pertanian konvensional pasti Mbak Tias nggak akan jadi makan sebenarnya ya. Cuma ya itu kan sebenarnya kalau di sini saya sih kalau misalnya saranin ke teman-teman ya cari yang memang yang paling baik. Kalau selisih harga sekian ribu, kalau memang bisa membeli yang organik, kalau bisa yang organik. Terutama buah-buahan atau sayur-sayuran yang memang terkenal di dunia juga paling banyak paparan pestisidanya, kayak stroberi seperti itu ya, dan banyak hal lagi. Ada nggak tips-tips cara mencuci atau mengolah si kulit buah ini supaya at least lebih bersih gitu, terutama teman-teman yang masih membeli dan belum ada akses ya Mbak Sita ke sayur-sayur organik. Ada nggak tips-tipsnya Mbak Sita? Supaya maksudnya aman gitu loh dikonsumsi. Iya, sebelum itu saya jawab, mungkin ketika kita bertanya apakah itu aman buat kita, nah ketika wortel atau sayuran, kentang dan segala macam dimasak, itu kan kita makan dalamnya, kulitnya kita buang ya. Dasarnya dua-duanya sama-sama nggak organik gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja. Kemudian apa yang masuk dalam tubuh kita banyak sekali yang sudah terpapar sama kimia kan ya Mbak. Ya, Mbak jajan apapun misalnya itu sebenarnya paparan kimianya kita tidak pernah tahu. Pengawet, pewarna dan seterusnya. Benar ya? Jadi kalau kita mengkhawatirkan memang dari hanya sayuran dan buahnya saja, kita mesti bertanya sebenarnya konsumsi kita sudah pure nggak dengan makanan yang memang sudah pasti aman gitu. Nah, gimana cara meminimalisasikan? Bisa sebenarnya. Cuma dari kami memang setuju bahwa kalau yang nggak organik udah pasti sistemik. Tapi kalau mau diminimalis, paparan pestisidanya mungkin bisa dengan cara disikat bersih, ya. Bahkan kalau yang untuk menghilangkan lilin, kalau kita beli apel yang dari luar itu lilinnya bisa digosok pakai sikat sama bantuan garam juga bisa. Kemudian direndam sama, kalau saya mau organik, gak organik selalu rendam cuka apel atau garam. Cuka apel dan garam ya. Tapi itu yang untuk dimakan raw, yang untuk dimakan mentah. Kalau yang biasa buat dimasak ya cuma cuci air mengalir aja sih. Nah itu lumayan bisa sih Mbak, setidaknya membuat makanan itu kan sebenarnya psikologis ya. Kita merasa itu harus aman sehingga ketika masuk ke tubuh menjadi kan segala macam yang kita yakini masuk baik akan baik gitu ya. Jadi kalau itu memang Mbak sikat aja bersih, kemudian direndam sekitar 15 menit 20 menit boleh diolah. Tapi benar ya, sebenarnya pesan dari sini adalah ketika kita cuma selisih berapa ribu, misalkan kalau memang bisa membeli dan ada pilihan organik, kalau bisa pakai organik. Itu sih pesannya. Atau bikin kebun sendiri kayak Mbak Sita ya. Kemarin ada yang itu Mbak. Kemarin ada yang komen Mbak, saya mau Mbak siapa lupa saya komen kalau nunggu nanas yang dia tanam lama banget. Jadi kebayang ya nanas berapa bulan tuh ya. Cuma sebenarnya gini Mbak, kan kalau mau bikin fermentasi, kita mau bikin fermentasi nih 3 hari ya. Nah fermentasi itu kan menambahkan bakteri baik di dalam itunya. Jadi dalam minumannya. Taruhlah sebenarnya ada bakteri jahat dan bakteri baiknya lebih banyak karena fermentasi. Jadi kita menambahkan hal baik ke dalam makanan itu dengan harapan itu akan jadi semangat lah buat teman-teman. Kalau kita memang sedang bikin minuman probiotik. Yang namanya probiotik ya pasti menambahkan banyak bakteri baik dalam tubuh, enzim udah pasti, ya harusnya sih aman. Oke, itu ya. Jadi tipsnya yang pertama kalau misalnya ada akses dan cuman beda beberapa ribu aja, kita pilih sayur organik atau berkebun sendiri kayak Mbak Sita. Terus yang kedua, mungkin ketika kita belum ada akses untuk membeli sayur-sayuran organik, kita bisa mencoba untuk merendam 15-20 menit gitu ya, di larutan air campur cuka apel campur garam ya Mbak Sita, betul nggak? Salah satu aja Mbak, yang paling mudah aja Mbak ya. Oke, berarti larutan air campur garam atau larutan air campur cuka gitu ya? Cuka apel ya, cuka apel. Terus disikat sampai bersih.
bersih. Iya, benar-benar. Nanti mungkin ada tips kita biar bisa bikin cuka sendiri ya supaya lebih aman. Tadi belakang saya share juga supaya nggak beli cuka apel lagi. Baiklah, oke, aku tidak sabar. Oke, kalau gitu kita langsung praktek aja. Ini aku harus setup HP-nya supaya teman-teman bisa melihat Aku dengan bete Mbak jelas Tias. nanti pas. Mbak Tias, aku bete Gimana, kan gimana? udah nyiapin itu aku udah nyiapin di rumah sebenarnya itu segala Ya macam ampun, sedih praktek itu banget udah siapin. asli. Ah, Padahal ini bakalan seru banget ya, kita kayak masak-masak gitu. Jadi sebenarnya itu teman-teman kenapa hari ini pengen masak-masak, banyak banget yang request gitu, Mbak Sita, Sustaination bikin dong live masak-masak atau mengolah sisa organik gitu, yang seru-seruan menjelang ngabuburit. Karena kan kemarin sebelum-sebelumnya itu kita ngobrol ngabuburit itu ngobrol-ngobrol aja, nggak ada yang langsung praktek gitu. Nah makanya aku kemarin coba ngajak Mbak Sita, siapa tahu berkenan gitu. Ayo kita praktek yuk. Jadi teman-teman bisa Iya. sambil bareng-bareng gitu ya, kita siapin barang-barang alat bahannya. Jadi kita langsung praktek masak gitu. Tapi sayang banget nih, sedih banget. Sorry ya Mbak Sita karena kendala koneksi. Kurang tahu Iya, dikit minta oke. maaf. Mbak keren deh, dapurnya keren Mbak. Dapurnya Aduh, keren Mbak Tias. makasih. Terima kasih. Ini tadi sebetulnya dirapihin dulu sih buat live ini loh. Sama. Kalau enggak kan ibu tahu ya, kalau masak kan agak-agak gitu kemana-mana gitu bahan-bahannya. Cuman karena mau Bener-bener. live ini agak-agak dirapihin dikit dan cantikin. Kita mulai langsung mulai aja kali ya. Jadi teman-teman yang Boleh. baru join, ini live kita Sustaination barengan sama Mbak Sita Pujianto. Tadi kita awal-awal udah ngobrol-ngobrol tentang mengolah sisa organik, memperpanjang umur sisa organik itu nggak cuma dengan cara mengompos gitu, tapi dengan kreativitas kita bisa menjadikan sisa organik ini menjadi bahan-bahan atau makanan bahkan atau minuman yang layak dikonsumsi. Tadi juga udah di-share sama Mbak Sita gimana caranya kita bisa tetap aman mengonsumsi makanan dan minuman yang dibuat dari sisa-sisa organik seperti kulit buah-buahan atau kulit sayur-sayuran. Nah, ini aku share aja sedikit. Ini dari resep yang udah di-share sama Mbak Sita, yang udah dipublish di Instagram Sustaination. Di sini ada kulit nanas, udah dipotong kecil-kecil gini, bener nggak Mbak Sita? Potongan bebas sih Mbak, gede-gede juga nggak apa-apa. Oh, Ini kayaknya itu apa namanya, golongannya rapi. Mbak Tias golongannya rapi. Oke, udah lumayan rapi. Terima kasih Mbak Sita. Jadi ini kata Mbak Sita tadi potongnya bebas, tapi buat aku kalau teman-teman bisa lihat ini aku potongnya kecil-kecil karena takut aja sih, takut salah. Jadi dulu aku potong aja dulu. Terus gula ada gula Jawa. Gula. Ini gula Jawa ya, kalau nggak salah gula Jawa deh. Gula Jawa. Gula Sumatera Mbak. Ini ada gula Jawa, nanti kita timbang butuhnya 400 gram, betul ya Mbak Sita? Kita jadi mau bikinnya setengah resep kan Mbak, supaya orang-orang yang nggak punya jar besar. 200 gram ya? 200 gram. Sebenarnya gini, sebenarnya boleh dikurangi kalau saya tuh kalau bikin kombucha suka deg-degan. Aduh ini gulanya kebanyakan gak sih? Padahal sebenarnya gula ini dimakan sama si bakterinya. Jadi harusnya tidak masalah. Cuma buat orang yang udah mindsetnya kalau gula itu jelek gitu ya, ya dikurangin boleh. Nanti kalau misalnya kurang manis ketika jadinya nanti, mungkin jadi 150 oke. Nanti kalau hasil jadinya kurang manis, Mbak bisa tambahin gula ketika nanti minum di hasilnya nanti. Benar. Jadi boleh 150 sampai 200, silahkan. 150 sampai 200 gram gula Jawa ya. Terus ada kayu manis. Ini aku minta tetangga karena aku belum punya. Enak banget tetangganya. Untung aku bukan tetanggamu, Mbak. Minta tetangga, ada punya kayu manis teman-teman. Iya. Terus ada jahe. Sama sebetulnya ada satu lagi bahan yang aku nggak punya nih Mbak Sita. Aku nggak punya cengkeh. Masalah nggak ya? Nggak masalah. Sebenarnya kayu manis aja nggak masalah. Oke. Sebenarnya resep cuma aku nggak punya.
Terus ada lagi serai. Bisa Pak. Serai boleh. Udah lengkap banget itu. Oke, dan air. Air secukupnya. Secukupnya. Oke, Mbak Sita, Oke. sambil teman-teman yang mau praktek, yang udah siapin alat sama bahan di rumah, bisa sambil ngeliatin aku ya, dipandu sama Mbak Sita, kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng praktek. Jadi mulai dari mana dulu nih Mbak Sita, aku harus ngapain? Sebentar Mbak, ini kayaknya banyak yang nggak yakin teh pace itu aman diminum apa Oh enggak, iya, buat lupa. sensitif TPC apa itu enggak. apa Mbak Sita? Lupa. Iya, eh, Oke, dijelasin dulu deh, TPC itu apa sih? Sebetulnya teh minuman pace apa? sebenarnya kalau kalau di googling banyak sekali sebenarnya. Dia itu memang dari kulit nanas. Mungkin awal-awalnya orang sayang kali buangnya ya di awal-awal. Dulu awal-awalnya katanya malah jagung. Jadi memang minuman fermentasi. Rasanya itu kayak Fanta. rasanya Oke, kayak apa? Yang lucu. rasanya kayak Wow. soda, minuman bersoda. Jadi kalau orang yang memang masih pingin kangen-kangen sama minuman bersoda, tapi ini soda yang sehat ya. Intinya anak-anak kecil boleh minum. Apakah Saya yang minum punya itu. Wow. iya, anak-anak boleh minum nggak sih? Ibu hamil boleh minum nggak sih? Saya yang punya gangguan mah itu bisa minum nggak sih? Bisa, bisa banget karena ini minuman probiotik. Artinya kayak kita beli apa ya, boleh nyebut merek nggak sih? Yogurt gitu ya, Yakult gitu ya. Itu kan sebenarnya sama aja. Cuma kan mungkin ada gulanya. Uh, Gulanya gula yang kita nggak tahu apa, pengawetnya apa kita kan nggak tahu. Tapi kalau ini kita bisa buat sendiri, kemudian juga bisa memanfaatkan limbah. Kalau soal apakah ususnya itu saya kuat nggak sih lagi mah atau segala macam, dicoba dulu aja, mungkin setengah gelas. Kalau perutnya merasa nyaman dan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi kita itu mesti agak sedikit berkesadaran ya ketika mengkonsumsi sesuatu itu, ini enak apa enggaknya jangan langsung banyak. Jadi tahu dulu reaksi tubuhnya seperti apa. Tapi pada dasarnya aman, harusnya aman gitu. Karena ini udah minuman dari zaman-zaman dulu sih. Harusnya gitu. Dan ini enak banget, banget, banget. aduh, aku nggak sabar. Tapi ini harus difermentasi 3 hari ya, katanya tadi Mbak Sita ya. Fermentasi 3 hari. Sebenarnya ada memang metode yang dia cuma sehari, kemudian disimpan dalam bentuk yang lebih kedap supaya dia lebih keluar sodanya. Tapi cara yang paling ini aja 3 hari aja deh di suhu ruang. Aku nggak sabar nih. Jadi sebetulnya aku itu nggak pernah minum soda, Mbak Sita. Jadi terakhir kayaknya aku Hmm, minum minuman bersoda itu kayaknya waktu zaman aku kecil gitu SD. Kemudian aku anak sakit baik-baik mah. banget Mbak Tia. Iya. Enggak, karena aku sakit. Aku ada permasalahan sama perutku. Oke. Jadi kalau aku minum soda-sodaan yang konvensional yang ada di supermarket, itu aku selalu sakit. Jadi selalu. Habisnya tuh langsung right after gitu. Kayak habis minum langsung sakit Hmm. gitu. Jadinya aku nggak minum demi aku sendiri sih. Jadi aku emang dari kecil tuh kalau aku makan sesuatu atau minum sesuatu kemudian aku sakit, aku dengan sadar aku nggak mau minum itu. Jadi emang nggak bandel sih Oh, anaknya. tapi kombucha bisa minum. Emang Mbak apa? Tia kombucha bisa minum nggak? Kombucha atau kefir bisa minum? Kefir aku nggak makan, soalnya aku kurang suka taste-nya. Kombucha itu aku Hmm. beberapa kali bikin, itu juga aku kurang suka taste-nya. Entah Aduh, gimana gitu, tapi suamiku berarti suka teh sih pace bisa kombucha. jadi, berarti teh pace juga bisa jadi nggak suka. Gitu ya, tapi bisa dicobain sih. Kombucha itu aku pernah beli di Gulf Store gitu, ada rasanya Hmm. aku suka, tapi ada juga yang terlalu asem buat aku gitu. Jadi emang kayaknya selera ya, Oh, oke. Kalau selera-seleraan gitu gitu loh kayaknya Mbak Tita. Aku lupa gulanya yang jangan aku suka dikurangi itu. kalau gitu. Kayaknya waktu itu apa ya yang pokoknya aku beli sih aku waktu bikin bikin kombucha itu aku nggak terlalu suka taste-nya terlalu asam akhirnya aku bagi-bagi aja sih waktu itu. Tapi Ya, bisa jadi ini aku suka ya bisa jadi tapi mudah-mudahan kalau misalnya suka aku ya. suka at least aku mencoba loh. Iya, setidaknya memang kita tidak membeli probiotik pabrikan satu ya, yang untuk anak-anak juga lebih baik. Daya tahan tubuhnya juga bisa dari situ, nggak hanya misalkan dari jamu-jamuan misalnya, tapi bisa dari sini. Tiap hari juga aman. Terus gulanya kita bisa pantau dari mana. Terus ya murah, enak banget kita bisa beli Ya probiotik, bisa bisa malah mengkonsumsi probiotik dari kulit yang mana murah. Dari kulit nanas, dan nanasnya masih bisa kita makan kan ya? ini nanasnya tadi nih tuh. Iya. Oke. Ya, ini bisa menjadi revolusioner sih buat aku kalau misalnya ini aku suka aku wah ini Amin, soda amin. yang sudah lama tiada. Karena aku terakhir kali minum soda Aduh. itu mungkin kayak SD kayaknya.
Jauh banget ya. Ya Oke, jauh berarti banget, mungkin aku udah nggak pernah coba. oke, Oke, nanti mungkin mungkin kayak tadi teman-teman, jadi yang belum tahu teh pace tadi banyak banget yang nanya teh pace itu apa? Itu adalah sejenis minuman. Tadi aku juga lihat ada beberapa yang komen teh pace itu asalnya minuman dari Meksiko dan memang bahan utamanya tuh memang dari kulit nanas. Mungkin waktu itu orang Meksiko ini kali ya panen nanas gitu banyak, terus bingung nih kulit nanas dijadiin apa, terus eventually difermentasi terus jadi minuman. Oh ternyata enak. Mungkin kayak gitu mungkin. mungkin ya. Oke, tadi mudah-mudahan cukup ya infonya. Sekarang kita langsung praktek bikinnya. Tadi bahan-bahannya udah aku Iya, share. Dari Mbak Sita mungkin bisa guide aku dan teman-teman yang mau oke. langsung coba praktek bikin teh pace. Oke. Ini kalau yang pada praktek beneran langsung mungkin bisa nulis komen di bawah ya. Angkat tangan. Iya, iya, aku pengen tahu dong siapa yang beneran bikin teh pace hari ini langsung barengan sama kita. Atau mungkin ada yang nulis resepnya dulu, terus cobanya besok-besok bisa juga komen kali ya, kita bareng-bareng. Oke. Nanti aku save Mungkin nih, mudah-mudahan bisa di Instagram live-nya. Oke, mungkin langsung stepnya ya. Udah dicuci bersih itunya kan, kulitnya udah dicuci bersih. Berarti Udah. sekarang sudah sebenarnya cuttingnya mau gimana aja, mau besar-besar, mau gede-gede, kalau mau kecil-kecil boleh. Yang penting nanti kan hasilnya akan disaring gitu. Nah itu sebenarnya bukan hanya kulit, tapi juga batangnya yang di tengah-tengah. Nah biasanya kan kalau motong-motong nanas itu ada matanya dibuang ya. Nah itu sisa buangannya juga bisa masuk situ. Jadi intinya semua yang tidak terpakai bisa dibuat masuk ke dalam ramuan tepace. Nah kalau Tapi kalau udah ini bisa dipakai nggak Mbak Sita, daun nggak bisa, nanasnya? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Aduh, eh, Nanti coba it, kulit nanasnya doang ya. Oke, siap kulit nanas. Udah dicuci ya. bersih, udah ready. Oke, sekarang itu Mbak gula merah. Gula merahnya mungkin disisir dulu. Disisir tuh apa ya? Diiris tipis-tipis ya. Kalau pakai gula aren memang lebih praktis, tapi kalau saya sih senangnya gula merah karena murah. Salah ya? Ibu-ibu Oke di yang murah. Bentar aku nimbang dulu nih Mbak. Oke, ini sekitar 150 gram. Aku iya, sisir kecil-kecil gitu kali ya. iya. Oke. Yang apa namanya biar gampang nanti ketika di Aduh, baunya gula merah tuh enak banget ya kayak aduh. Ya Allah, puasa. Dulu tuh waktu aku lagi kecil itu, kalau ibuku bikin apa gitu ya, bikin sesuatu pakai gula merah itu nggak pakai. pernah ini. Jadi udah disisir kayak gini, udah di potong kecil-kecil kayak Mm-mm. gini. Ntar habis sama aku soalnya aku jilatin, aku ambilin, cemilin gitu. Aku suka banget makan gula merah, enak. Halo Mbak Ani, sambil-sambil saya Buat sapa-sapa teman-teman nih. yang lagi praktek juga bisa diikutin, kita siapin kemarin yang di-share sama Mbak Sita itu resep buat 2 liter sampai 2,5 liter. Nah, hari ini kita mau Buat coba bikin setengah resepnya. Jadi, yang kemarin itu resepnya 400 gram gula merah, hari ini kita coba bikin 150 sampai 200 gram gula merah. iya, Ini gulanya karena khawatirnya sistemnya gara-gara resep itu malah pada ke pasar beli apa namanya toples yang besar nanti malah jadi bahaya. Jadi yang ada di rumah mungkin punya pitcher biasa, pitcher buat saya tadi sempat nyiapin sih pitcher yang buat minum teko ya semacam teko tapi dari gelas dari apa namanya beling ya. Jadi baiknya memang nanti kita akan menggunakan semacam toples jar yang bentuknya memang lebih aman food grade dibanding plastik. ya aku punyanya kaca ini sih, masalah nggak ya Mbak Sita? Ya, enggak bener aku juga punya yang kayak gitu kok. Bisa ya? Enggak, oke bisa banget. Oke. Oke, tadi juga dibilang sama Mbak Sita, teh pace ini banyak banget manfaatnya. Mungkin Mbak Sita bisa share lagi kali teman-teman yang ketinggalan tadi. Iya, Teh teh pace pace ini itu manfaatnya apa sih buat kesehatan tubuh? sebenarnya minuman prebiotik sih seperti biasa kita kalau minuman prebiotik itu ada kombucha, banyak sih sebenarnya kombucha, kefir, yogurt, terus apa lagi ya? Mungkin kalau makanan tempe karena dia melewati Tempe. proses fermentasi.
Kalau dibilang kenapa pakai gula, ya karena makanan bakterinya adalah gula. Jadi kita nanti akan menambahkan banyak sekali bakteri baik yang gunanya nanti buat kesehatan usus. Perlu nggak? Kamu ngapain, Matias? Jatuh, tutup kotak-kotak kamu jatuh, nggak apa-apa, lanjutin aja. Iya itu. Jadi tadi Mbak Sita juga sempat share kalau misalnya di kulit-kulit buah misalnya ada bakteri-bakteri jahat, ketika kita membuat teh pace itu sebenarnya kita menambahkan bakteri baik yang pada akhirnya nanti jumlah bakteri baik itu akan lebih banyak daripada bakteri jahat sehingga dapat apa ya menyehatkan gitu ya Mbak Sita kali ya. Benar. Nanti mungkin ketika kita mau minum, kalau memang dirasa terlalu strong atau apa, kita bisa tambah gula. Teman saya malah ada yang bikin jadi apa namanya dressing salad, ada yang bisa dibikin campur-campur pakai jadi es buah. Iya, dicampur sama kolang kaling diminum seperti kayak layaknya kita minum es campur, itu bisa banget. Jadi nanti banyak banget. Jam-jam kritis nih Mbak. Ini masa depan aku ada bau gula Jawa enak banget. Gula Jawa sama nanas itu kawin banget baunya. Kawin banget ya. Terus campur kayu manis. Udah deh. Potong tipis-tipis. Lanjut kita kemana nih Mbak Sita? Kemudian teman-teman ya, gulanya udah dipotong tipis-tipis. Kelihatan nggak sih? Kayak gini. Kelihatan. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya apa Mbak Sita? Nah, bisa sebenarnya langsung dipindah ke dalam si jar tadi, atau kalau Mbak mau lebih, tapi kan takut susah ya, takut susah ngaduknya. Mungkin Mbak bisa pakai mangkok dulu buat diencerin supaya dia agak sedikit halus, nggak harus halus-halus sih, nggak harus cair semuanya. Kayaknya aku langsung aduk deh, soalnya aku mangkoknya lagi kepake nih buat. Ketahuan ya orang minimalis gitu, mangkoknya satu dipakai nggak punya lagi mangkoknya. Iya. Mangkoknya sedikit banget, asli. Oke, ini aku langsung masukin sini ya. Boleh. Pada dasar, ya boleh Mbak, boleh. Masukin aja langsung. Kemudian airnya 1 liter ya. 1 liter atau 1 liter setengah silakan. Jadi ada tipe orang yang memang nggak suka terlalu manis. Air minum, air matang. Apa saja sumbernya asal air matang. Iya, mau air mineral juga boleh apa aja. Cuma kalau kita bikin kombucha kan bagusnya pakai air bukan mineral ya, tapi air ini apa namanya, selain air mineral lah yang dijual itu. Oke, ini tumblerku 500 ml, aku harus ambil lagi karena aku cuma punya 1 tumbler. Sambil mungkin ada yang nanya nih, bakal larut nggak sih kalau dibiarkan dalam 3 hari? Larut nih Mbak, Mas atau Mbak. Sebenarnya kalau lihat-lihat orang lain membuat juga kadang-kadang langsung dicemplungin segede-gede itu. Tapi kalau mau yakin, mau memang ini dilarutkan dulu. Kalau saya juga selalu dilarutkan dulu sampai larut, atau menggunakan gula aren yang lebih, gula kelapa atau gula aren yang memang dari awalnya sudah bentuknya bubuk ya. Kayaknya 1 liter kayaknya. Airnya air biasa aja, air matang, boleh air mineral sih kalau yang teh pace sih. Oke, kemudian agak diaduk-aduk bener. Iya, diaduk boleh, nggak juga nggak masalah sih. Oh, enggak juga nggak masalah? Nggak masalah. Udah, lalu masukin itunya, kulit nanasnya. Boleh diaduk, boleh Mbak. Kulit nanasnya masuk? Kulit nanasnya masuk. Ini aku pakai 2 kulit nanas ya. Aku pakainya nanas madu sih, jadi kecil-kecil gitu. Oh iya, harus itu ya. 2 kulit nanas, 2 buah nanas kalau yang kecil. Tapi kalau saya tadi belinya yang besar banget itu, 1 cukup ya, buat 1 liter, 1 cukup. Nggak usah Mbak, air apa aja, nggak harus yang distilasi atau apa itu. Nggak, saya sih air biasa aja. Air biasa, ini aku pakai air galon sih. Kebetulan aku memang belum punya air filter gitu di rumah, memang masih konsumsinya air galon. Jadi pakai air galon ini. Masih ada yang nanya juga pakai air dari Pure It atau Nazava boleh nggak Mbak Sita? Oh itu ya, merek itu ya, filter ya, nggak apa-apa sih.
Iya. Heeh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayaknya yang Apa penting aja. ini ya air-air Yang yang bisa penting langsung mateng. diminum sih Mbak Iya, Sita. yang penting airnya mateng dan bisa langsung diminum. Oke, kulit nanas dan gula merah sudah langsung masuk. Selanjutnya apa Mbak Sita? Nah, selanjutnya tadi rempahnya Mbak mau pakai rempah apa? Kalau misalnya kayu manis, satu itu aja, satu batang. Segini cukup nggak? Ya, segitu cukup banget. Cukup banget, Mbak. Langsung dimasukin apa dipotong-potong dulu? Langsung masukin. Langsung dimasukin aja. Terus kalau Oke, mau teman-teman. misalnya di rumah, jadi yang paling khas memang pakai kayu manis. Tapi kalau nggak ada kayu manis, boleh diganti jahe, boleh diganti cengkeh. Tapi kalau saya suka apa namanya bunga lawang ya, bunga lawang juga enak tuh, ditambahin bunga lawang, kasih jahe, bunga lawang, star anise ya, nama bahasa Inggrisnya star anise. Oh, star Atau anise bunga ya. lawang, Tahu, pekak, tahu. pekak, Aku nggak tahu tuh bahasa pekak. Indonesianya apa. Gimana ngomongnya gimana tuh? Ya pekak, pekak ya. Kok pekak sih? Pokoknya bunga lawang deh. Itu juga enak banget. Anakku datang ya. Sini sini. Mau ikutan nggak apa-apa dong, bisa bareng-bareng. Oke, ini selanjutnya jahe ya. Jahenya segini kebanyakan nggak? Kebanyakan Mbak kayaknya sih Mbak. Mbak sukanya strong apa enggak? Iya. Nah, nggak usah dikupas kalau bersih sih Mbak. Nggak apa-apa, silakan. Belum cuci ini tadi. Cuci dulu. Enggak, maksudnya kulitnya itu belum aku cuci gitu. Jadi yang nanya seberapa itu sebenarnya tergantung Mbaknya suka itu nggak? Kayak bunga pekak berapa atau jahe berapa, sebenarnya sukanya se-strong apa? Rasa itunya apa? Rempahnya. Kalau saya sih, iya. Kalau cengkeh biasanya kalau seliter itu 3 biji. Kalau cengkeh ya, bunga pekak satu aja. Tadi ada karena resepnya bisa lihat di Instagramnya Sustaination ya, yang postingan Sustain Talks Live. Itu di halaman keduanya ada resepnya. Terus ini ya Mbak ya? Ini jahe segini cukup? Iya boleh. Boleh, cukup. Oke, aku masukin Mudah-mudahan ya. dapat jahenya pedas. Ya, masukin. Ini internet benar-benar nggak balik lagi ya, Mbak. Iya nih, sedih banget ya. Oke. Terus apa? Serai ya? Serai boleh. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Buat disimpan buat masak aja. Sebenarnya serai itu kan yang diambil yang bawahnya aja kan, ya di atas suka nggak dipakai kan. Nah, yang di atas aja yang dipakai, yang putih-putih buat masak. Yang biasa dibuang kan yang atasnya. Kasihan kan sebenarnya dia ya. Ya, boleh diikat. Aku nanam serai kok nggak tumbuh-tumbuh ya Mbak Sita? Kamu nanam serai nggak sih di rumah? Nanam Mbak. Harusnya gampang banget itu kalau udah jadi. Jangan terlalu basah aja. Dia dibiarin aja. Oh, nggak boleh terlalu basah. Dia di bawah pohon atau harus kena sinar matahari? Dua-duanya boleh Mbak. Tapi dasarnya memang dia lebih cocoknya lebih di naungan sih. Aku tuh nanam di bawah naungan pohon sih. Dari kecil tapi kayaknya kok nggak bertunas-tunas gitu, nggak keluar tunasnya. Belum. Nanti kalau kebanyakan hasilnya bingung juga kok ntar. Gitu ya. Ini aku masukin ya? Ya, oke, dimasukin. Sudah. Kayaknya udah deh, resepnya udah masuk semua. Nah, kalau sudah, saya tuh lupa ya. Nyebutin nggak sih Mbak waktu di Sustaination itu pakai kain penutup? Nggak disebutin. Jadi setelah itu ditutup nanti pakai kain bersih boleh, serbet yang bersih boleh. Kemudian dikaretin. Oh, jadi pakai kain pembungkus. Kain pembungkusnya apa nih bahannya? Apa aja? Kain kasa boleh, kain apa yang buat meres susu kedelai boleh tuh. Kain yang berpori lah intinya. Kalau serbet bersih yang kecil juga, saya sengaja beli serbet yang kecil-kecil yang warna-warni khusus buat kombucha, teh pace gitu. Bentar, aku cari dulu kan buat apa kain yang biru itu ada nggak? Kain kalau nggak ada kulit nanas boleh pakai ininya nggak, dagingnya boleh, daging nanasnya aja boleh. Yang warna biru. Nampaknya kain-kain itu lagi dicuci yang kayak gini. Ada yang warna biru. Iya. Kalau kain gini boleh nggak? Boleh banget.
Boleh banget. Boleh ya. Boleh banget, Mbak. Oke, kayak gini terus dikaretin. Kemudian karetin atau diikat. Nah, nanti itu ditaruh di suhu ruang aja, Mbak Tias. Ditaruh di suhu ruang. Oke, ini udah nih ya, gini. Udah gitu doang. Segampang itu nanti segampang itu taruh di dapur boleh, di mana aja boleh, pokoknya suhu ruang itu selama 3 hari. Tapi selama 3 hari itu selama 3 hari itu dicek setiap hari. Dicek setiap hari dibuka. Coba Mbak itu buka, Mbak Tia coba buka. Ceritanya dari sehari. Terus? Ya, nanti di atasnya biasanya muncul seperti kayak busa-busa. Nah, itu sebenarnya reaksi yang wajar. Mbak bisa buang. Sebenarnya dibuang pelan-pelan, tipis-tipis. Pada dasarnya gini, kalau saya tadi mau ngasih tahu kalau teacher yang saya punya itu pas banget, fit banget. Jadi saya bisa nenggelemin si nanas ke dasarnya. Kalau Mbak kan nanasnya tenggelam ngambang-ngambang ke atas kan. Nah, kalau ngambang-ngambang ke atas itu khawatirnya si apa namanya kulit nanasnya itu kena sama oksigen. Kalau udah kena oksigen biasanya suka ada jamur-jamur tipis di atas. Nah, cara menyikapinya dengan cara membenamkan itu ke bawah. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Asal tiap pagi Mbak bersihkan lapisan yang paling atas. Dikit. Jadi habis diambil lapisan paling atas di atas, kemudian diaduk-aduk lagi sebentar, asal aja. Kemudian baru ditutup lagi dengan itu. Kalau bisa ketika mengaduk atau apapun yang berkaitan dengan fermentasi, jangan menggunakan sendok yang metal. Kalau bisa pakai stainless gitu ya. Kalau bisa pakainya kayu atau apa. Plastik, kayu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih Mbak itu. Sekarang belum jadi fermentasi. Besok ketika ngaduk-aduk nanti mungkin pakai sendok kayu atau sendok yang bukan stainless. Sama sih kayak kombucha juga kayak gitu. Kita diemin teman-teman selama 3 hari. Nanti tadi sesuai kata Mbak Sita, setiap pagi harus dibuka dan dibersihkan bagian busa di atasnya. Nah, sekarang kita mungkin bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah masuk. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Ini ada beberapa orang nih yang nanya, kita bahas ya sambil break. Nih, coba. Saya nggak ada kulit nanas, nggak langsung eksekusi. Iya, makanya. Besok deh cobain. Ini kan live-nya bisa disimpan sampai 24 jam. Jadi, bisa tetap bikin. Besok. Nah, ini coba gini. Kalau ada kain-kain yang buat bungkus tahu putih, bisa nggak Mbak Sita? Atau itu terlalu tebal? Enggak, bisa. Bisa ya? Mau kain, yang buat tahu itu ya? Iya, benar-benar. Saya juga punya itu kok. Nah, ini ada emang fungsi di kain ini apa sih? Kenapa harus ditutup kain? Sebenarnya sih dia itu sama kayak kombucha ya, akan nangkap bakteri-bakteri di dalam ruangan lah, seperti itu. Kalau ditutup kan nggak bisa. Sebenarnya ditutup juga boleh, cuma reaksinya nanti ya dia nggak bisa nangkap bakteri aja dari luar. Jadi gunanya itu. Kemudian juga nggak heboh banget gasnya juga. Itu kan nanti kan gasnya, mungkin yang pernah bikin ekoenzim tahu ya, kalau gas pernah nggak bikin campuran ekoenzim pakai nanas? Itu kan memang kenceng banget tuh si nanas. Kenceng banget Mbak, nanas itu. Iya, meledak sih emang ekoenzim dari kulit nanas tuh. Iya, jadi itu dibuka supaya memang udara keluar, ya jadi aerob gitulah. Jadi semacam dapat oksigen juga, tapi ditutupin supaya nggak masuk kotoran juga, tapi juga bisa menangkap bakteri-bakteri baik untuk suplai nutrisinya. Ini resepnya mirip ya kayak bikin ekoenzim. Jadi air, gula, sama kulit buah gitu. Ini ada yang nanya, bedanya apa sama ekoenzim? Nah, makanya sebenarnya tadi saya bilang memperpanjang usia konsumsi itu dari, kalau saya nanti bikinnya teh pace pertama 3 hari, kemudian 3 minggu sampai 1 bulan tuh buat cuka cuka nanas, kemudian 3 bulan berikutnya dengan yang sama ya, dengan ampas yang sama loh Mbak Tias, kita bikin ekoenzim. Oh, ini jadi, ampas yang ini nanti kita bisa pakai jadi cuka nanas? Iya. Habis dari cuka nanas, kemudian kita lanjutkan menjadi ekoenzim.
Jadi panjang banget itu si perjalanan si siapa namanya sampai akhirnya nanti ampas dari ekoenzim bisa jadi masuk komposter lagi. Jadi ada 4 Wah, tahapan. tapi itu setelah 3 kali ekstraksi ya, jadi TPC, Benar, terus buka nanas, ekoenzim, baru masuk komposter ya. benar. Karena nanti akan semakin asem. Nanti benar-benar mirip kayak ekoenzim sih. Jadi memang bertahap gitu ya fermentasinya. Iya. Nah ini ada yang nanya, kenapa tutupnya pakai kain, Mbak? Bisa nggak sih pakai tutup pitchernya ini? Aku punya pasangannya. Kenapa nggak pakai tutup ini aja? Tadi udah dijelaskan ya kalau dia memang harus karena aerob tuh berarti ada udara masuk. Kayak komposter aja itu aerob ya, ada udara masuk. Kemudian dia juga bertugas untuk bisa masukin bakteri-bakteri baik juga yang ada di sekeliling dia. Gitu karena minuman fermentasi kombucha pun sama pakai kain gitu juga. Kalau setelah ini selesai, nah ya setelah 3 hari nih, aku juga nanti mesti nanya kan, mumpung biar teman-teman di sini sama-sama belajar. Setelah 3 hari ini gimanain nanti? Ya, biasanya ada beberapa drama Mbak yang dilaporin ketika membuat TPC tadi adanya adanya apa tadi selaput-selaput putih ternyata memang tidak pernah diaduk, kemudian tidak pernah dibersihkan atasnya. Sebisa mungkin si kulit nanas yang nyembul-nyembul ke atas itu dibenamkan lagi ke bawah supaya tidak terpapar sama oksigen. Gitu ya. Kalau itu dilakukan harusnya hanya muncul busa-busa yang nggak masalah, busa-busa kayak soda gitu nggak masalah. Nah kalau sudah 2 hari sebenarnya Mbak bisa taste, bisa rasain. Jadi baik sekali ya mau kombucha mau apapun sama TPC juga kita harus menggunakan feeling kita. Kalau di hari kedua itu sudah oke menurut Mbak Tias, ini rasanya udah saya suka banget ya udah panen aja. Tapi kalau kayaknya kurang strong nih mau tambah 3 hari. Jadi batasnya sekitar 3 hari kita sudah harus bisa panen. Nah setelah dipanen itu harus langsung masuk ke kulkas. Gunanya buat apa? Buat mematikan proses fermentasinya. Dan harus dihabiskan dalam kurun waktu sebelum seminggu udah harus nggak boleh lebih dari seminggu deh pokoknya. Karena nanti seminggu, ya. Karena nanti proses alkoholnya makin berjalan. Nah ini masalah alkohol ini juga kan jadi banyak pertanyaan nih Mbak Tias yang alkohol. Nah alkohol itu sebenarnya terbentuk. Nah ini buat yang muslim mungkin ya itu sering banget saya DM saya cuekin sih, minta maaf. Karena sebenarnya kombucha itu kan juga jalan gini Kak, kalau sudah dibuat sama orang banyak sebenarnya tidak akan ada yang sesuatu yang memang merugikan lah, misalnya alkohol dan seterusnya, karena proses cuma 3 hari itu nggak akan bisa bikin orang mabok. Kemudian dari segi alkohol pun rendah sekali, kayak kita bikin tape singkong, tape juga kan, ya. Ada proses itu ada proses fermentasi. Jadi sebatas itu. Kalau kombucha pun aman yang udah 14 hari, gimana yang 3 hari gitu. Jadi saya selalu jawab agak konyol. Ya kalau itu bikin mabok, enak banget dong saya bisa bikin. Cuma kan kita di rumah itu perlu dipertegas gitu loh, karena ketika kita membuat sesuatu jangan setelah dibikin dia kaget, lo kok rasanya kayak gini ya, ada alkoholnya nggak, ini halal atau haram gitu. Kenapa waktu belum bikin harusnya udah cari tahu dulu, apakah minuman itu layak dikonsumsi. Jangan bikin dulu Mbak baru nanya gitu ya. Tapi saya nggak bisa ini ya, cuma teman saya yang bikin wine aja setelah dicek itu memang nggak ada, maksudnya saya nggak tahu berapa sih sampai dianggap itu haram ya. Tapi kalau ini mah bener-bener sekelas tape, jadi aman-aman aja. Nah ini berarti nanti pas panen kan 3 hari ya, 2-3 hari aku saring ya. Ini berarti ampas-ampasnya ini nanti bisa dibuat live kita selanjutnya mungkin. Bikin juga nanas. Iya. Atau kalau langsung bocoran di sini nggak boleh ya? Kenapa Mbak? Nggak langsung dibocorin di sini. Kita bikin live lagi. Iya. Satu aja. Mudah-mudahan nggak kapok sama aku. Aduh, Masya Allah ini gara-gara internetnya. Enggak dong. Nanti semoga live berikutnya bikin cuka nanas atau sisa organik yang lain. Ini mudah-mudahan internetnya Mbak Sita udah ini. Justru kita ini yang pertama gagal nih ya kan. Kita nggak bisa nonton Mbak Sita bikin-bikin. Berarti harus ada yang kedua, ada yang ketiga dan selanjutnya Mbak Sita. Mbak, sebentar Mbak. Tadi ada yang nanya nih Mbak. Apakah gula sama rempah direbus dulu? Enggak ya Mbak. Kita tadi nggak ngerebus apapun ya.
Jadi Nggak harus apapun langsung nggak ada api, nggak sini. ada, ya langsung deh. Super praktis. Terus tadi ada yang nanya, kalau misalnya tadi salah fermentasinya, tadi Mbak Sita kan bilang ada buih-buih, ada busa-busa putih, itu masih layak diminum atau harus dibuang ya? Kalau udah kayak gitu salah fermentasinya. Nah, itu juga jadi pertanyaan, apakah saya harus minum? Sama tadi saya bilang, kita harus menggunakan lidah kita untuk ngerasain dan cium ya, bau ya. Jadi fermentasi itu baunya sama semua. Fermentasi kombucha, apalagi sih namanya, mungkin yang pernah bikin ekoenzim tahu ya, kalau fermentasi itu wangi banget. Air kompos pun, air komposter ya, air kompos kayak air lindi itu kalau yang benar prosesnya nggak akan bau. Iya, pasti setuju itu yang itu ya. Jadi kalau prosesnya benar, itu tidak akan bau. Meskipun ada jamur-jamur kecil, ya, tipis-tipis, kalau di kombucha juga kalau ada jamur-jamur tipis, kalau selama itu bukan jamur hijau ya, apa yang benar-benar aneh gitu ya, itu coba dibuang, kemudian dicicip rasanya, ini enak nggak? Enak tuh dari segi bau, itu nggak bau busuk, terus dari segi rasa, emang rasanya rasa khas fermentasi, begitu agak sedikit strong di awal, manis gitu ya. Aman sih Mbak, tapi pastikan aja minum dulu setengah gelas, satu gelas, aman gak ya di perutnya. Teman-teman sih yang pernah bikin dalam kondisi kayak gitu aman-aman aja. Itu lancar sih. Nah, setelah tadi dipanen, lancar, kan BAB-nya lancar. Sorry. BAB lancar. Pokoknya itu favorit banget deh. Kalau misalnya ini udah selesai nih dipanen, kan masuk kulkas, maksimal kan 1 minggu. Nah, tapi kita tahu dari mana nih kalau misalnya ini tuh udah nggak layak minum? Apakah guideline-nya sama ketika kita panen tadi? Pokoknya wanginya udah nggak enak, terus mungkin taste-nya udah berubah, itu mungkin udah harus nggak bisa diminum gitu, apa gimana Mbak? Oh bukan, dia lebih strong aja sih Mbak. Nanti khawatirnya isu tentang alkohol itu nanti gitu ya. Jadi baiknya memang jadi meningkat ya. Iya. Iya. Tapi meskipun meningkat nggak sampai 5% ya kalau kata guru saya, nggak akan sampai boro-boro 5%, nggak ada 0,0 berapa lah itu. Tapi takutnya kita kan kayak ada beberapa orang memang tape ketan Mbak Tias, itu pun yang udah strong banget mereka nggak mau makan gitu. Jadi ya baiknya memang seminggu selesai. Tapi seminggu sih kalau cuma seliter paling 4 gelas, 4 hari udah habis. Iya, gitu. Ya. Paling buat satu keluarga udah habis sih ya. Habis. Terus ini ada bisa nggak pakai gula yang lain? Boleh pakai gula putih ya. Resepnya sih gula coklat sih Mbak. Saya belum nemuin yang gula putih. Mungkin pakai gula aren aja atau gula kelapa. Gula aren, gula kelapa atau gula Jawa sih ya. Baik. Iya, boleh. Oke. Ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Disimpan di suhu udara berapa lama? Tadi udah dijelasin ya, 2 sampai 3. Aduh, hari. Karetnya lepas. 2 sampai 3 hari. Terus nanti setelah 2 sampai 3 hari dipanen, disaring, habis itu dimasukin kulkas maksimal 1 mingguan supaya fermentasinya nggak berlanjut sehingga alkoholnya tidak terlalu tinggi. Ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman? Waktu kita tinggal 5 menit lagi dan kita sudah mendekati waktu berbuka. Let's go. Ada lagi kan yang mau bertanya? Oh, gula diet tidak boleh. Gula diet jangan. Gula diet tidak boleh. Karena itu kan gula-gulaan sebenarnya ya. Gula-gulaan. Iya. Fruktos ya kayaknya kalau gula-gula diet itu. Iya. Nah, ini ada yang nanya, kalau pakai buah nanasnya, bukan kulit-kulitnya, apakah akan mempengaruhi hasil? Boleh aja. Boleh. Kalau pakai buah lain, misalnya buah markisa. Kenapa Mbak Sita? Kalau pakai buahnya sayang aja, tapi boleh. Iya, kalau boleh. Cuman ini kan kita mencari supaya bisa mengolah sisa organik kulitnya itu kan, daripada kita masukin ke komposter, kita bikin dulu minuman. Buahnya kita makan barengan sama teh pace. Iya. Terus ini ada yang nanya, bisa nanti bikin teh pace atau minuman serupa dengan buah lainnya, misalnya markisa atau kunyit dan lain-lain. Pada dasarnya, coba aja Mbak. Coba ntar laporin ke Susan Nation, jadi nggak? Nah iya, jadi teman-teman cobain pakai buah lain. Ya, tadi yang nanya ada 3 hari, pakai buah lain, markisa atau kunyit. Cobain aja dengan metode yang sama, nanti tag Sustaination sama tag Mbak Sita. Jadi kita tahu hasilnya gimana. Iya, karena pada dasarnya sih resep aslinya dari nanas.
dari nanas, malah sebelumnya pakai jagung. Pakai jagung? Resep dulunya ya, saya nggak tahu. Baca-baca gitu, dulunya jagung. Terus baru standarnya nanas sih, nanas. Oke. Ya, tapi kayaknya nanas ini emang enak banget sih, karena dia kan dari Enak aroma banget. sama rasanya kan manis banget, apalagi kalau nanas madu ya kan kayak aduh segar. Iya. Apel kayaknya bisa, nah coba aja tuh apel kan juga manis-manis sedep gitu kan ininya, baunya. Iya. Tapi namanya Baiknya jadi bukan kapan TPC nih sih. Mbak sebelum, kenapa Mbak? Jadi sebenarnya kalau mungkin campur sama buah lain namanya jadi bukan TPC. Iya, jadi minuman probiotik biasa. Dulu saya pernah bikin rambutan sih. Rambutan dengan gula, Rambutan? tapi gulanya gula putih. Iya, itu juga enak. Kulitnya? Itu Kulit rambutan? Itu resep dari orang Yogyakarta, kebun roti kalau nggak salah. Iya, enggak, bukan kulitnya Mbak. Bukan rambutannya. Oh, rambutannya. Rambutannya agak kaget nih sebenarnya kalau pakai kulit rambutan. Oh, tadi markisa juga markisanya kan, bukan kulitnya. Markisanya. Terus, baiknya diminum kapan nih Mbak? Sebelum atau sesudah makan? Kalau saya sesudah makan. Sesudah makan. Oke, karena kita sudah sepertinya ini nanti hasilnya semua pertanyaan teman-teman di sini. Kenapa Mas Ita? Hasilnya nanti mungkin bisa ditambah es batu, ya diapain aja suka deh, bisa. Kalau terlalu manis bisa ditambahin. Ada yang sempat tanya juga, apakah ditambah air? Ditambah air boleh, silakan. Enggak juga. Kalau saya emang apa-apa sukanya yang asli, yang strong ya. Ya langsung aja dari situ. Gitu. Oke, siap. Sepertinya kita sudah menjawab hampir seluruh pertanyaan teman-teman yang hadir di sini. Seru banget, ya, walaupun Mbak kita internetnya emang kurang berjodoh sama live kita hari ini. Banget, ya. Nggak apa-apa Mbak Sita, berarti itu tandanya kita harus bikin live lagi. Kan kita masih punya utang nih sama teman-teman di sini buat bikin cuka nanas. Ya nggak? Oke Mbak, iya insya Allah mudah-mudahan nggak lama-lama lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di live Sustaination bareng sama Mbak Sita. Next time kita bikin cuka nanas. Thank you so much Mbak Sita udah mau ngajarin kita semua yang hadir di sini. Bikin sangat berfaedah ilmunya. Aku belajar banyak hari ini. Makasih teman-teman juga yang sudah stay tune walaupun hari ini banyak banget kendala koneksi dan segala macam. Tapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk belajar bersama Mbak Sita. Oke, kalau gitu karena waktunya udah mau habis, thank you so much ya Mbak Sita, teman-teman. Selamat berbuka puasa. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye teman-teman. Thank you for staying ya. Selamat mencoba, resepnya ada di Instagram Sustaination. Oke, buat yang mau tanya, jangan lupa tag Sustaination sama Mbak Sita. Bye.